Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang kembali tentang bagaimana kita bisa belajar untuk mindful, ya. Saya sering kali mengatakan kepada teman-teman kalau misalnya mau membantu diri kita lebih baik, tentunya dengan teknik tanpa obat, ya, bisa melakukan mindfulness. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut mindfulness itu? Mindfulness ini sebenarnya adalah melakukan, ya, sesuatu dengan sadar dan apa adanya. Jadi kalau kita bicara tentang mindfulness itu misalnya dikaitkan dengan meditasi, sebenarnya meditasi itu adalah sebagai dasar, landasan untuk mulai belajar. Tetapi pada dasarnya ketika kita mau melakukan suatu yang disebut mindfulness itu adalah kita menyadari apa adanya. Contohnya sebenarnya demikian. Misalnya teman-teman lihat ini adalah eh, mawar, ya. Kebetulan kemarin istri saya tuh berulang tahun dan saya memberikan kepada dia itu satu buket mawar ini, ya. Ini adalah mawar hidup, ya. Jadi mawar yang memang dibuat rangkaiannya itu dari mawar hidup dan mudah-mudahan ini bisa bertahan sekitar 3 sampai 5 hari ke depan. Pada banyak orang mungkin begitu juga dengan istri saya. Kita berharap bahwa ketika kita mendapatkan seperti ini, banyak mungkin di antara kita ingin mengabadikannya. Seperti saya juga mengabadikannya di dalam video ini. Namun seringkali yang kita lupakan adalah menikmati momen saat kita berada dekat dengan bunga ini, dengan mawar ini. Kita saking sibuknya, ya, memotret, membuat video misalnya, sampai lupa bahwa kita perlu menikmati saat ini. Mengapa? Karena bunga ini, mawar ini tuh tidak kekal. Dia akan layu dalam 3 hari ke depan, mungkin dia sudah akan layu. Dan begitu juga kehidupan kita sebenarnya. Kita seringkali terlalu fokus atau mengarahkan pikiran kita ke masa depan. Kita seolah-olah ingin mengejar masa depan kita. Tapi kita lupa terhadap apa yang ada saat ini. Kita misalnya sibuk, ya, mempunyai banyak waktu, tapi kita habiskan untuk misalnya mencari uang, kemudian melakukan kesenangan-kesenangan yang mungkin tidak terlalu bermanfaat. Tapi kita lupa di depan kita atau di saat kita ini sekarang ada keluarga kita yang sedang menanti kita sebenarnya, ataupun berada di dekat kita untuk bersama-sama menikmati waktu yang ada. Itulah mengapa seringkali kita menyesali kalau kita itu kehilangan waktu. Kita merasa bahwa kita tidak sempat melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan sejak dahulu. Nah, ini teman-teman yang mungkin perlu kita sadari. Karena sebenarnya konsepnya sama juga gitu, ya, ketika kita berbicara tentang masalah gangguan cemas misalnya. Ketika orang mengalami gangguan kecemasan, itu lebih dikarenakan otaknya itu tidak berada pada masa kini, tetapi pada masa depan. Ya, takut nantinya akan mengalami hal ini, khawatir kalau misalnya ini tidak terjadi, khawatir kalau hal tersebut terjadi. Padahal semuanya belum pasti. Masa depan yang belum pasti itu kemudian diajak, dibawa ke masa kini dan dipikirkan. Sedangkan masa kini, saat ini, itu tidak kita pikirkan atau kita tidak nikmati keberadaannya. Itulah yang
membuat kita seolah-olah selalu merasa kekhawatiran. Karena baru saja 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu saya berbicara, itu adalah bagian sudah dari masa lalu. Sekarang ini yang harusnya dilakukan untuk masa sekarang lah yang kita harus pikirkan. Jadi teman-teman, being mindful menjadikan pikiran kita itu aware, sadar, ya. Itu dimulai dari bagaimana kita bisa menyadari pikiran dan perasaan kita dengan baik. Seringkali memang kesulitannya itu adalah bagaimana kita bisa tetap mengarahkan pikiran kita. Nah, ini memang perlu latihan, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang seringkali malah membuat pikiran kita itu melanglang buana kemana-mana, itu kita latih. Disitulah peran dari meditasi. Peran dari bagaimana kita duduk seperti ini dan memusatkan pikiran kita pada tubuh kita, ya. Karena kita tuh nggak perlu kemana-mana sebenarnya untuk merasakan kebahagiaan. Kita ingin liburan, kita ingin pergi keluar kota, atau kita merasakan bosan. Sebenarnya semuanya itu adalah bagian dari proses pikiran kita. Kita tidak perlu kemana-mana untuk merasakan kebahagiaan. Namun sebaliknya juga, kita kadang-kadang terjebak di dalam pikiran kita sendiri. Ini yang mungkin perlu teman-teman pahami. Ya, berlatih ini memang tidak mudah. Saya tahu banyak sekali alasan yang bisa kita omongkan atau kita bilang. Entah kita nggak terbiasa, kita tidak mau melakukannya, atau kita tidak mau menyempatkan diri, merasakan itu terlalu sulit gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin rasanya tuh kita tidak bisa lakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau step by step, itu sudah sangat bagus sekali. Saya merasakan ketenangan di dalam 1 tahun terakhir ini. Saat ini walaupun dalam kondisi pandemi, saya merasakan ketenangan karena saya sudah mulai melatih dan menyiapkan diri saya sejak 3 tahun yang lalu. Bahkan di 4 tahun sebelumnya. Saya ingat banget waktu itu di usia 39 tahun, saya mengatakan kepada diri saya 4 tahun lalu bahwa saya ingin mempunyai banyak waktu untuk anak-anak saya. Waktu itu anak-anak saya baru berusia 5 tahun. Saya ingin membuat diri saya lebih berada dekat dengan mereka. Saya juga ingin lebih tenang. Saya juga ingin lebih konsentrasi terhadap kehidupan saya. Di dalam usaha saya membantu pasien dan juga berada di tengah-tengah keluarga saya. Dan setelah melewati tahapan demi tahapan, ada hal-hal yang harus saya korbankan, harus saya lepas, ya. Saya fokus pada apa yang saya harapkan tersebut. Dan syukurlah di dalam 3 tahun terakhir ini ya, saya mendapatkannya. Saya menjadi lebih tenang ya, di usia yang kemarin 43 tahun saya merasakan ketenangan tersebut. Jadi tidak akan secara singkat gitu. Saya mau sekarang terus kemudian nanti dapatnya dalam waktu tempo hitungan hari atau bahkan minggu. Tidak. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Bahkan bisa 5 tahun baru tercapai. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk berupaya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi sesuatu yang baik yang bisa diingat oleh kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.